没想到进入梦幻天堂的是个魔族，逆天魔龙。教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然用魔神皇的亲卫护送。Sampai pada saat ini, evolusi Haoye masih berlangsung. Dari kejauhan, Long Hao Chen samar-samar merasakan aura kuat yang datang. Kemudian dia berteriak, "Semuanya siapkan pil gabungan spiritual." Mendengar itu, Lin Xin segera membagikan pil spiritual ini kepada semua orang. Pil gabungan spiritual ini berbeda dari sebelumnya. Itu telah ditingkatkan oleh Lin Xin. Pil ini memberi mereka peningkatan gabungan spiritual dengan efek yang lebih rendah. Dari jauh, kekuatan penindas melonjak, dan segera sosok tubuh muncul di langit. Benar, hanya satu musuh yang datang. Dia memiliki tubuh yang manis, melayang di udara, tampak seperti manusia. Dengan memegang tongkat di tangannya, yang tampak seperti tulang panjang bersinar dengan warna ungu di kedua ujungnya. Saat ini, Long Hao Chen mengambil langkah kecil ke depan, dan yang lainnya berkumpul di belakangnya. Sementara itu, Yating juga muncul membawa dua pedang kepada Long Hao Chen. Setelah sosok itu muncul, ia tidak segera melancarkan serangan ke arah mereka, tetapi mengalihkan pandangannya ke arah pilar cahaya yang dilepaskan Haoye. "Semuanya ikuti aku." Long Hao Chen memberi perintah kepada semua orang. Dan dalam sekejap dia melonjak ke udara, dengan yang lain mengikuti di belakang. Long Hao Chen, Cai Er, Lin Xin, Wang Yanyan, Zhang Fang, dan Han Yu. Mereka berenam bersama Yating terbang tinggi di langit. Dengan kekuatan mental Long Hao Chen, dia dapat merasakan musuh di depannya merupakan seorang ahli dari langkah ke-9. Pertempuran ini dapat dipastikan akan sangat sulit. Berhenti di udara, Long Hao Chen menggenggam erat kedua pedangnya. Pedang Arya Sang Dewi Cahaya dan pedang teratai cahaya biru mulai meledak dengan energi spiritual yang kuat. Itu bersinar dalam cahaya jingga dan hijau. Tetap diam, Long Hao Chen melambaikan pedang di tangannya, menyilangkan pedangnya untuk menggunakan tebasan menyilang. Itu merupakan kemampuan ofensif terkuat yang saat ini dia miliki. Dengan dukungan dari rekan-rekannya menggunakan pil gabungan spiritual, energi spiritual Long Hao Chen dinaikkan menjadi 100.000 unit. Saat ini, tebasan cahaya biru itu langsung melesat ke arah musuh yang jauh. Bisa dikatakan kekuatan serangan ini dapat menyamai kekuatan Dewa Iblis di bawah peringkat 30. Di sana, sosok itu hanya mengangkat sedikit jarinya, dan dengan suara pecah, cahaya biru menabrak. Mengandalkan dengan serangan itu, Long Hao Chen sebelumnya berhasil membunuh Dewa Iblis Sere serta Dewa Iblis Krosil. Tetapi pada saat ini, serangan kuat seperti itu dihentikan hanya dengan menggunakan jari. Kilatan biru tua menyebar dari jarinya, dan sosok manisnya bergetar sedikit saat suaranya terhenti. Meskipun serangan Long Hao Chen tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya, mantranya telah terganggu. Jadi, kalian ini makhluk dari dunia lain. Kembalilah jika tidak ingin mati. Suara dingin ini terdengar menyebar. Tapi dari situ, kelompok Long Hao Chen bisa dengan jelas merasakan niat dari musuh. Kejutan Long Hao Chen sangat kuat. Meskipun mantra musuh telah dihentikan, dia hanya menggunakan satu jari untuk menahan serangan terkuatnya. Suara dingin kembali terdengar. "Manusia, kamu memiliki aura Austin Griffin di dalam tubuhmu. Sepertinya kamu telah merawatnya dengan baik. Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Suara dingin itu penuh dengan amarah, memberikan perasaan manis yang aneh. Sosok itu merupakan Raja Lich dari dunia ini. Dengan mengarahkan tongkat di tangannya ke depan, cahaya merah keluar dan mengarah langsung ke arah Long Hao Chen. Sementara itu, cahaya ungu tua di langit di belakang Raja Lich menjadi lebih kuat dan segera menyelimuti kelompok Long Hao Chen di dalamnya. Kekuatan penindas yang sangat besar dan juga esensi kegelapan yang ganas segera ditunjukkan langsung. Di dalam dunia ini, Long Hao Chen tidak bisa meminjam kekuatan Dewi Cahaya. Tetapi sebagai dewa yang dipilih, dia telah menghasilkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Pedang di tangannya tiba-tiba menghilang, digantikan dengan perisai siput ilahi. Long Hao Chen kemudian membuat suara mendesis panjang dan api emas keluar dari tubuhnya seketika. Itu menutupi seluruh langit dengan warna kemasan seperti matahari. Aura suci yang tak terbatas sekarang keluar dari tubuhnya dan membuat pancaran ungu itu tidak dapat menyerang. Cahaya suci merupakan musuh terbesar bagi energi spiritual para undead. Terlepas dari kekuatan Raja Lich, dia merupakan seorang undead. Di depan esensi cahaya murni seperti itu, dia menderita kerugian yang cukup besar. Domainnya yang kuat sebenarnya tidak dapat menangani Long Hao Chen.
Dan pada saat itu, cahaya merah sebelumnya sudah mendekat di depan Long Hao Chen. Menghadapi serangan yang kuat ini, Long Hao Chen tidak berani menunjukkan kecerobohan apapun. Cahaya kemasan multiwarna menyebar dengan tiba-tiba, membentuk pancaran cahaya yang meluas dalam jarak yang besar, dengan tubuhnya yang berada di tengah. Itu merupakan kemampuan dari kesatria penjaga, yang disebut dengan dinding perisai. Saat cahaya merah menabrak dinding perisai, serangkaian suara aneh dapat terdengar bergema. Dan dari kejauhan, Long Hao Chen secara mengejutkan bisa melihat efek korosif dari serangan tersebut. Tetapi sama seperti domain Raja Lich yang dibatasi oleh Long Hao Chen, perisai siput ilahi juga memiliki ketahanan yang kuat terhadap sihir kematian dan juga kegelapan. Efek korosi dari elemen kegelapan diam-diam menghilang di depan perisai siput ilahi. Setelah berhasil memblokir serangan musuh, Long Hao Chen menarik napas untuk menenangkan diri. Raja Lich ini pasti sangat kuat, tetapi tampaknya itu ditekan dalam hal atribut. Di sisi lain, Raja Lich sekali lagi membuat mantra aneh dari sebelumnya. Itu mengeluarkan sejumlah bola ungu. Setiap ukurannya berbeda, dan saat terbang melewati Long Hao Chen, udara dapat dengan jelas terlihat robek. Ini membuktikan betapa menakutkannya kekuatan korosif dari serangan ini. Di sana, mata Long Hao Chen berkilau keemasan, mencoba untuk menangkis serangan musuh dengan perisai siput matahari dan bulan. Tetapi dari serangan ini, energi spiritualnya terkuras dengan sangat cepat, dan jika ini terus berlanjut, dia pasti tidak akan bertahan lama. Dalam perkiraannya, kekuatan Raja Lich mencapai setidaknya 300.000 unit. Tetapi Long Hao Chen tidak tahu berapa lama lagi Hao Ye akan selesai. Dalam situasi seperti ini, dia harus memikirkan cara untuk melawan musuh. Saat ini, Yating terhubung dengan kekuatan mental Long Hao Chen. Melalui pikiran, dia bisa memberikan perintah. Di sana, Yating mengangkat tongkat di tangannya. Kemudian, kilatan cahaya kemasan muncul dan mengarah langsung ke arah Raja Lich. Pada saat yang sama, dengan kilatan cahaya ini, tungku roh kecil muncul di depan Yating. Melihat itu, Raja Lich sekali lagi mengulurkan tangan kiri, mengarahkannya ke arah cahaya kemasan ini. Tetapi kilatan cahaya itu tidak terpengaruh sama sekali. Saat mendarat, orang bisa melihat dengan jelas bahwa cahaya emas ini membentuk sebuah tali yang mengikat di sekitar pinggang Raja Lich dan menariknya ke arah Long Hao Chen. Apa itu? Apalagi Raja Lich, bahkan kelompok Long Hao Chen tidak tahu kemampuan apa yang digunakan Yating, yang sebenarnya dapat mengabaikan pertahanan musuh untuk menariknya secara langsung. Keberhasilan ini sangat mengembirakan Long Hao Chen. Cahaya multiwarna yang kuat tiba-tiba meledak dari perisai siput ilahi yang menghancurkan bola ungu satu demi satu. Kemudian pedang Arya Sang Dewi Cahaya muncul kembali di tangan kanannya. Seketika Long Hao Chen membuat dirinya menjadi satu dengan pedang. Niat pedang yang tajam mengelilingi tubuhnya. Suara dering tajam menembus langit saat cahaya jingga ditembakkan ke arah Raja Lich. Kilatan cahaya kemasan dari tongkat Yating merupakan kemampuan kuat yang lahir dari evolusi baru Tungku Roh Suci. Kemampuannya sama seperti sebelumnya, dapat menarik musuh. Dan yang berbeda, sekarang itu dapat mengikat. Tidak peduli seberapa kuat musuh, musuh ini akan ditarik sampai batas tertentu dan tiba di depan Long Hao Chen. Saat ini, Raja Lich dengan dingin berkata, "Jangan bermimpi kamu bisa mengalahkanku." Secara tidak terduga, pada saat Raja Lich tiba di depan Long Hao Chen, kemampuan tarik dari Tungku Roh Suci kehilangan efeknya. Oleh karena itu, serangan terakhir dari Long Hao Chen juga tidak menimbulkan kerusakan. Raja Lich tiba-tiba berubah menjadi kabut dan membiarkan pedang Arya Sang Dewi Cahaya melewatinya. Ini tidak mungkin. Musuh ini sebenarnya merupakan eksistensi seperti hantu. Long Hao Chen sangat terkejut. Kabut hitam keunguan melesat menjauh dan berubah lagi menjadi penampilan Raja Lich, tetapi tubuhnya terlihat terluka. Memang tanpa tubuh fisik, Raja Lich kebal terhadap serangan fisik apapun, tetapi dengan cahaya suci itu dapat melukainya. Melihat itu, Long Hao Chen akhirnya mengendurkan nafas. Setelah akhirnya melukai musuh, dia tidak mengejar lebih jauh. Saat ini yang paling penting adalah melindungi Hao Ye selama mungkin. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Suara dingin dari Raja Lich terdengar sekali lagi. Sebelumnya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangani Long Hao Chen. Dia ingin mempertahankan kekuatan sebesar mungkin untuk menghadapi Hao Ye selanjutnya. Tetapi dia tidak berharap Long Hao Chen benar-benar sulit untuk ditangani. Pada saat ini, formasi segi 6 ungu mulai menggelap di langit. Tubuh Hao Ye menjadi berkilauan.
Bisa dikatakan sekarang bentuk tubuhnya bukan seperti kada lagi, melainkan seperti naga raksasa. Dan evolusi ini sepertinya akan selesai tidak lama lagi. Bahkan seorang ahli seperti Raja Lich yang memiliki dendam yang besar terhadap Hou-Ye, dia merasa sangat gugup. Setelah pertempuran yang luar biasa saat itu, dia sangat memahami sifat menakutkan dari Austin Griffin. Oleh karenanya, sekarang dia tidak bisa melepaskannya. Jika tidak, itu akan lebih sulit lagi menanganinya di masa depan. Mencapai titik pemikiran ini, Raja Lich kembali bergerak. Segera sejumlah bola cahaya kembali muncul. Dan seperti hujan meteor ungu, itu menembak ke arah kelompok Long Hao Chen, termasuk Hou-Ye yang ada di belakang. Tidak hanya itu saja, di langit juga mulai muncul beberapa retakan dengan kabut hitam yang naik di sekelilingnya. Dapat terlihat setelah kabut hitam keunguan itu naik, aura yang keluar dari Raja Lich menjadi sangat lemah. Dia memang terluka oleh ledakan cahaya sebelumnya, dan saat ini Raja Lich menyerang dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, kelompok Long Hao Chen segera terbang mundur dan mendarat tepat di depan Hou-Ye. Cahaya emas multiwarna sekali lagi muncul saat dinding perisai dilepaskan kembali. Sementara itu, Long Hao Chen melantunkan mantra bersama dengan Yating, yaitu mantra sihir refleksi cahaya. Saat ini, Long Hao Chen tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan dicapai oleh serangan dari Raja Lich. Jadi untuk berjaga-jaga, dia mempersiapkan mantra cahaya ini. Serangkaian bola ungu itu tentu saja jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak hanya sangat korosif, itu juga datang dengan kekuatan tabrakan yang menakutkan. Dan tepat pada saat itu, cahaya ungu ditembakkan dari formasi segi 6 dari langit. Itu mendarat tepat pada Long Hao Chen. Saat itu juga dia merasakan darah di seluruh tubuhnya melonjak saat kekuatan yang besar tiba-tiba meledak. Kekuatan ini tidak terkait dengan energi spiritual internalnya, mengubah seluruh kulitnya menjadi warna emas keunguan. Kekuatan ini terasa seperti energi spiritual eksternal yang mencapai kondisi puncak tertingginya. Cahaya ungu yang aneh juga memancar dari perisai siput ilahi, seolah-olah itu memberikan lapisan pertahanan baru. Serangan bola ungu dari Raja Lich dapat ditahan seluruhnya. Namun tiba-tiba suara keras bergema di langit. Dalam retakan yang dibentuk sebelumnya, sosok besar muncul satu demi satu. Itu merupakan naga tulang, terbentuk dari tulang dengan api ungu gelap di mata mereka. Naga tulang terus keluar dari celah mengarah langsung ke arah kelompok Long Hao Chen. Jumlahnya tidak kurang dari 100, dan semuanya merupakan makhluk undead. Satu naga tulang saja dapat sebanding dengan seorang ahli di puncak langkah ke-8. Melihat pemandangan ini, Long Hao Chen dan yang lainnya benar-benar terpana. Namun, adegan yang lebih menakutkan segera menyusul. Domain hitam keunguan dari Raja Lich meliputi area di sekitar naga tulang ini, mengubah mereka menjadi hitam keunguan juga. Sebelumnya di puncak langkah ke-8, dan sekarang itu telah diperkuat menjadi langkah ke-9. Saat ini Long Hao Chen memutar pikirannya dengan sangat cepat dan mengambil keputusan dalam sekejap. Melihat keheranan orang lain, dia segera melakukan kontak dengan semua orang. Setiap kali tangannya bersentuhan, itu membawa kilatan cahaya emas. Cai Er, Wang Yuanyuan, Lin Xin, Zhang Fang, dan juga Han Yu. Mereka dibawa kembali ke dalam menara kematian. Dan yang tersisa sekarang hanya Long Hao Chen dan Hou-Ye di sana. Long Hao Chen sudah membuat keputusan. Dia tidak lagi bertahan. Dengan melebarkan keempat sayapnya, dia melesat ke arah kelompok tulang naga. Bagaimanapun juga, mereka baru saja dipanggil. Naga tulang ini masih agak lamban. Menghadapi pendekatan Long Hao Chen, yang terdekat dengannya segera melancarkan serangan. Tetapi sebagian besar berhasil Long Hao Chen hindari. Hanya serangan kaki dari satu naga tulang yang berhasil mendarat pada perisai siput ilahi. Meskipun naga tulang berhasil mencapai langkah ke-9, kombinasi Long Hao Chen dan perisai siput ilahi sama sekali tidak mudah untuk dipisahkan. Berhasil segera mendorong tulang naga itu saat sosoknya melesat sekali lagi. Itu bahkan lebih tinggi di langit. Kilatan cahaya kemasan lainnya terjadi, dengan cepat melesat menuju ke arah Raja Lich. Setelah serangkaian lompatan berturut-turut, Long Hao Chen berhasil sampai dalam jarak 100 meter dari Raja Lich. Pedang Arya Sang Dewi Cahaya sekali lagi muncul dengan aura jingga. Sementara itu, perisai siput ilahi juga melepaskan cahaya emas multiwarna. Sekarang mata Long Hao Chen berkilau, sangat stabil dan juga sangat tenang. Menghadapi naga tulang sangatlah mengerikan. Tetapi yang paling mengerikan adalah Raja Lich itu sendiri. Raja Lich sekali lagi ditarik di depan Long Hao Chen.
Dia benar-benar tidak berharap Long Hao Chen menunjukkan kemampuan untuk membebaskan diri dari pengepungan naga tulang. Pada saat itu, setidaknya 4 naga tulang mengikuti di belakang Long Hao Chen dan meluncurkan serangan mereka. Suara ledakan dapat terdengar. Sinar hitam keunguan yang kuat mengelilingi tubuh Long Hao Chen dalam ledakan. Itu menyebarkan pedangnya secara paksa. Dari ledakan ini, Long Hao Chen mengeluarkan seteguk darah. Tetapi dia masih tidak berhenti. Perisai siput ilahi yang berkilau dalam cahaya multiwarna sangatlah kuat. Itu tidak hanya menahan serangan dari Raja Lich, tetapi juga 4 serangan dari tulang naga. Tetapi saat ini Long Hao Chen dalam kesulitan. Dikelilingi oleh 4 naga tulang sambil menghadapi Raja Lich. Dia sudah tidak punya jalan untuk keluar. Saat ini, raungan keras dapat terdengar dari bawah. Sebuah pemandangan yang mengejutkan segera terjadi. Kelompok 100 naga semua tercengang mendengarnya. Dan hal yang sama berlaku bahkan untuk Raja Lich. Kemudian formasi segi 6 di langit itu meledak, menyebarkan sinar ungu yang mencakup seluruh medan perang. Saat itu, api ungu di mata setiap tulang naga bergetar dengan hebat, memberikan perasaan bahwa mereka bisa hancur kapan saja. Jangankan untuk menyerang, di bawah cahaya ungu itu, mereka sudah berada di ambang kematian. Dengan kilatan emas keunguan, Long Hao Chen menghilang dan muncul kembali tepat di atas punggung Hao Ye. Benar, Hao Ye telah selesai berevolusi. Raungan sebelumnya datang dari 6 kepalanya. Dalam evolusi ini, Hao Ye sebanding dengan manusia di langkah ke-8. Tetapi aura ungu yang menyebar dari tubuhnya, itu terlihat sangat menakutkan dari sudut pandang tulang naga dan bahkan Raja Lich. Saat ini, 6 kepala Hao Ye menatap dingin pada Raja Lich. Di sisi lain, Raja Lich mulai bergerak dengan mengayunkan tongkatnya dengan panik. Dia mengarahkan cahaya hitam yang kuat ke arah Hao Ye. Melihat itu, Hao Ye meraung sekali lagi. Sejumlah besar cahaya ungu kembali bergelombang membatalkan serangan dari Raja Lich. Tidak berhenti di situ, Hao Ye segera melesat ke langit, menyebarkan dan menghancurkan naga tulang di sepanjang jalannya. Detik berikutnya, dia menghilang bersama Long Hao Chen di langit malam yang gelap. Melihat pemandangan itu, Raja Lich berteriak dengan keras. Tidak, dia benar-benar marah, tetapi pada akhirnya dia masih kalah, dan hanya bisa menatap kepergian Hao Ye bersama dengan Long Hao Chen. Saat ini, Raja Lich tidak dapat menggambarkan pikirannya, tetapi samar-samar dia merasakan aura Austin Griffin yang sangat menakutkan pada waktu itu sepertinya telah kembali. Perasaan tak berdaya secara bertahap berubah menjadi ketakutan yang dalam. Di tempat lain di dalam menara kematian, pada saat Long Hao Chen dan Hao Ye kembali, Long Hao Chen merasakan punggungnya berkeringat. Situasi sebelumnya terlalu menakutkan. Tanpa bantuan dari Hao Ye, dia pasti sudah mati. Saat ini, melihat 6 kepala besar Hao Ye, Long Hao Chen dengan lembut membelai. Di depan Long Hao Chen, tekanan sebelumnya yang dimiliki Hao Ye sama sekali tidak ada, dan dia malah muncul seperti anak kecil. Dan setelah beberapa saat menghabiskan waktu penuh kasih sayang ini, Hao Ye merangkak di lantai. Dia terlihat sudah sangat lelah, sepertinya telah menghabiskan banyak energi dalam evolusi kali ini. Saat Hao Ye sudah tertidur, semua rekannya segera mendekat di samping Long Hao Chen. Di sana, Han Yu mulai berkata, "Kapten, evolusi Hao Ye tampaknya menjadi semakin menantang. Makhluk undead yang kita lihat sebelumnya cukup kuat untuk menandingi 10 dewa iblis teratas. Aku takut kita akan menghadapi musuh yang lebih kuat pada evolusi selanjutnya." Di samping, Lin Xin merespon, "Han Yu, jangan begitu khawatir. Evolusi Hao Ye juga sepertinya semakin lama. Pada saat itu, apakah menurutmu kita masih belum memiliki kemampuan untuk menghadapi musuh seperti itu?" Mendengar itu, Wang Yuanyan tertawa. "Menurutku, kalian tidak terlalu optimis. Kapten, sekarang evolusi Hao Ye sudah selesai. Haruskah kita pergi untuk mencari Chen Jinger?" Di depannya, Long Hao Chen mengangguk dengan tenang menjawab, "Sudah saatnya bagi kita untuk berkumpul dengan yang lain. Namun, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan ikut campur dalam medan perang setelah tiba di Benteng Seribu Binatang dan juga Benteng Selatan. Secara khusus, aku pasti tidak dapat berpartisipasi lebih jauh dalam pertahanan melawan iblis." Mendengar pernyataan itu, yang lainnya tampak terlihat bingung. Faktanya, sebagai pemburu iblis, misi paling dasar mereka adalah pertahanan melawan para iblis. Melihat ekspresi semua orang, Long Hao Chen kembali berkata, "Setelah aku keluar dari pengasingan,
Aku telah bertempur di benteng pengusir naga, benteng eksorsis, benteng tombal, dan juga benteng tenggara. Tetapi setiap kali pengaruhku terlalu besar. Dalam benteng penahan naga, aku telah berhasil melukai Dewa Iblis Saminaga. Kemudian dalam benteng eksorsis, aku membantu kakek Sengyu untuk membunuh Dewa Iblis Aloser. Dan juga membunuh Dewa Iblis Sere bersama dengan Chai-Er. Selanjutnya dalam benteng tombal, aku telah berhasil menahan mantra terlarang dari Dewa Iblis Marbas. Dan sekarang akhirnya sekali lagi aku membunuh Dewa Iblis Krosil. 3 Dewa Iblis sudah mati karenaku. Para iblis tentu saja tidaklah bodoh. Mereka pasti telah memperhatikanku dan bahkan mungkin memiliki beberapa tebakan. Jika identitasku dikenali saat berada di medan perang, itu pasti akan membuat Kaisar Dewa Iblis turun tangan sendiri. Aku sangat tidak ingin melibatkan 6 kuil. Untuk alasan ini, kami akan berhenti campur tangan di benteng-benteng berikutnya. Setelah kita bersama Cheninger dan juga Simasian, kita akan menampilkan kekuatan penuh kita setelah menyusup ke dalam wilayah iblis. Setelah mendengarkan analisis dari Long Hao Chen, Jiang Fang dan Han Yu segera menyatakan persetujuan mereka. Dan yang lainnya juga mengerti. Seperti yang dia katakan, waktu untuk penampilan mereka masih belum tiba. Saat ini, di tempat lain, di dalam benteng 1000 binatang. Di sana terlihat Cheninger berdiri tampak sangat lamban. Dengan gaun suci spiritual yang menyebarkan fluktuasi lembut energi spiritual. Di depannya duduk 2 orang tua. Salah satunya adalah neneknya yaitu Sansui. Dan yang lainnya adalah kepala kuil summoner saat ini kakek Cheninger, yaitu Chen Hongyu. Di sana kedua orang tua itu sedang menceritakan sesuatu kepada Cheninger. Begitulah keadaannya. Yinger, kamu harus melanjutkan latihanmu. Peluangnya untuk bertahan hidup sangatlah rendah. Di depan, Cheninger berteriak dengan keras. Tidak, ini tidak mungkin. Dia pasti akan baik-baik saja. Mengatakan itu, air matanya juga mengalir. Tangannya membawa surat, tapi yang terpenting tubuhnya sekarang gemetar. Tampaknya dia telah kehilangan kendali atas emosinya. Di sana, Sansui kembali berkata, Yinger, kami telah melawan iblis selama bertahun-tahun, dan banyak dari kami telah berpisah selamanya. Lupakan saja. Kita harus membalaskan dendam ini kepada para iblis. Mendengarnya, Cheninger segera menjawab. Tidak, nenek, aku akan mencarinya. Namun di sana, Chen Hongyu berteriak. Hentikan, Yinger, begitu kamu mengambil alih gaun suci spiritual. Hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Di depannya, Chen Yinger tetap keras kepala. Kalau begitu, aku bisa melepaskannya kapan saja. Mendengarnya lagi, Chen Hongyu tiba-tiba berdiri. Yinger, ingatlah, selain sebagai gadis suci spiritual, kamu juga cucuku satu-satunya. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana mungkin aku dan nenekmu tidak akan marah? Mendengar kata-katanya, sikap keras kepala Chen Yinger akhirnya melunak. Tiba-tiba bergegas ke depan, dia menangis dengan keras di pelukan Sansui. Melihat cucunya yang menangis sampai kehilangan suaranya, Sansui menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, mengapa kamu bertindak begitu keras? Kami tahu kalian saling mencintai satu sama lain, tetapi keselamatanmu tetaplah yang terpenting. Chen Hongyu juga kembali berkata, Yinger, sekarang kamu bisa tenang. Kakek akan melaporkan masalah ini kepada aliansi, meminta pasukan pembunuh iblis untuk mencarinya. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Mendengar pernyataan dari kakeknya, Chen Yinger menggelengkan kepalanya. Tapi kakek, pasukan pembunuh iblis semuanya bertahan dalam pertahanan atau bertarung di dalam wilayah iblis. Bagaimana mungkin ada pasukan pembunuh iblis yang cukup kuat untuk mencarinya? Selain itu, jika kamu menulis surat kepada aliansi, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menunjukkan tanggapan? Mendengarnya, Chen Hongyu menunjukkan senyuman pahit. Lalu, apalagi yang bisa dilakukan? Aku juga akan menulis surat kepada benteng eksorsis, meminta mereka untuk mengirim beberapa asasin. Di sana, Chen Yinger cemberut, dan tepat saat dia sepertinya akan berteriak, suara terdengar dari luar pintu. Kepala kuil, komandan kesatria dari kuil kesatria datang untuk bertemu denganmu.